Halo teman-teman, kami di sini dari kelompok 4 akan menjelaskan salah satu contoh permasalahan dalam antropologi pendidikan yang berjudul rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pendidikan. Nah, kita tahu bahwasannya pendidikan saat ini adalah hal yang sangat penting. Namun, pada realitanya masih banyak masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Hal itu karena disebabkan oleh beberapa faktor. Berikut kami akan jelaskan beberapa faktor penyebabnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian pendidikan menurut ahli pedagogi dari pendidikan Belanda. Lengelwelf mengemukakan bahwa pengertian pendidikan merupakan suatu bimbingan yang diberikan oleh orang dewasa kepada anak yang belum mencapai tujuan, yaitu kedewasaan. Mendidik dan pendidikan adalah dua hal yang memiliki keterkaitan. Baiklah, di sini saya ambil pandangan menurut antropologi pendidikan. Antropologi pendidikan adalah penelaahan akademis tentang sistem pendidikan dari sudut pandang budaya. Antropologi pendidikan merupakan generalisasi tentang manusia dan perilakunya dengan fakta pendidikan. Apabila dihadirkan sebagai materi kajian, antropologi pendidikan menyajikan aplikasi teori dan metode yang digunakan untuk menelaah tindak tanduk dan persepsi masyarakat terkait pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor yang mempengaruhi kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pendidikan. Yang pertama adalah faktor motivasi, di mana kesadaran masyarakat terhadap pendidikan yaitu perlu adanya sorotan yang utama dan motivasi yang kuat terhadap masyarakat sekitar umumnya dan khususnya dari orang tua dalam kepentingan pendidikan. Sebagian masyarakat masih menganggap bahwa pendidikan formal adalah salah satu yang sepele dan tidaklah penting. Namun sebaliknya pada saat ini pendidikan menjadi sangat penting. Dan masih banyak lagi pemikiran sempit tentang pendidikan bagi sebagian masyarakat yang ada. Sehingga tidak sedikit masyarakat yang belum sadar terhadap pentingnya pendidikan. Ya, yang berikutnya adalah faktor budaya. Nah, kita tahu sendiri bahwa kebudayaan itu adalah keseluruhan sistem, gagasan, tindakan, dan juga hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dapat dijadikan milik sendiri oleh manusia dengan cara belajar. Artinya di sini bahwa hampir semua tindakan manusia itu adalah sebuah budaya. Jadi, penyebab rendahnya tingkat pendidikan dalam masyarakat itu karena adanya stigma yang sudah membudaya dalam masyarakat yang menyatakan bahwa pendidikan itu tidak penting. Pendidikan itu hanya menghabiskan uang dan tanpa pendidikan pun orang bisa makan atau hidup sehingga masyarakat terpengaruh dan tidak memiliki minat dalam pendidikan. Nah, berikutnya adalah faktor budaya patriarki. Kita tahu sendiri bahwa patriarki itu adalah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai otoritas utama. Artinya di sini bahwa posisi laki-laki itu lebih tinggi daripada perempuan dalam segala aspek kehidupan. Nah, saya akan berikan contoh kasusnya. Nah, contoh kasusnya sendiri ada di desa saya. Nah, di mana ada satu keluarga yang memiliki 6 anak, dan anak yang pertama adalah anak laki-laki dan kelima anaknya adalah perempuan. Nah, dan jika dilihat dari segi ekonominya, keluarga tersebut bukan tidak mampu memberikan pendidikan yang tinggi bagi anaknya, namun ternyata dia hanya menyekolahkan anaknya yang laki-laki, dan sedangkan anaknya yang perempuan hanya lulusan SD. Jadi, itulah yang menjadi faktor penyebab satu keluarga tersebut hanya menyekolahkan anak laki-lakinya karena sudah terkontrol oleh budaya patriarki.
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor ekonomi, di mana pendidikan merupakan suatu indikator yang dapat mempengaruhi adanya sebuah pertumbuhan ekonomi yang dapat meningkatkan pendapatan di dalam masyarakat. Sehingga pendidikan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi itu, begitupun sebaliknya, pertumbuhan ekonomi dapat memperlancar pendidikan di dalam suatu daerah maupun pedesaan. Pendidikan ini merupakan salah satu poin penting di dalam meningkatkan suatu kualitas sumber daya manusianya. Di mana di dalam pendidikan tidak bisa terlepas dari yang namanya masalah ekonomi, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Peran ekonomi di dalam dunia pendidikan itu ialah sebagai bentuk investasi, dan yang kedua, investasi dalam dunia pendidikan itu di mana poin pada investasi ini ialah suatu penanaman modal dengan menggunakan cara mengalokasikan suatu biaya agar dapat menyelenggarakan suatu pendidikan dan juga dapat mengambil sebuah keuntungan daripada sumber daya manusianya yang dapat melalui sebuah pendidikan. Adapun faktor ekonomi itu dapat mempengaruhi sebuah tingkat pendidikan di dalam masyarakat, di mana dalam pendidikan itu dibutuhkan biaya yang banyak. Oleh karena itu, orang tua harus lebih bekerja keras untuk mendapatkan sebuah penghasilan atau uang agar bisa membiayai anaknya sekolah. Sekian dari saya, terima kasih. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa masih banyak anak yang putus sekolah dan terpaksa harus bekerja tanpa dibekali oleh keahlian dan kemampuan yang mumpuni. Hal ini disebabkan oleh stigma dalam masyarakat yang menganggap pendidikan itu tidaklah penting. Sedangkan pendidikan ini merupakan salah satu upaya kita untuk menanggulangi kebodohan dan kemiskinan yang terjadi di negara kita, yaitu Indonesia. Yang mana juga kita ketahui bersama bahwasanya dan seseorang mengenyam bangku sekolah, maka orang tersebut telah mengetahui berbagai hal yang ada di dunia ini. Nah, dari permasalahan stigma masyarakat terhadap pendidikan tersebut membawa dampak positif maupun dampak negatif terhadap pendidikan di Indonesia. Dampak negatifnya terhadap pendidikan di Indonesia yaitu mutu pendidikan di Indonesia menjadi tidak merata, meningkatnya kemiskinan dan kriminalitas karena kebodohan, rendahnya kualitas sumber daya manusia, serta banyaknya angka pengangguran. Sedangkan dampak positifnya yaitu masyarakat, khususnya orang tua, tidak terbebani oleh biaya pendidikan anak-anaknya yang begitu mahal di Indonesia dan merasa dibantu oleh anaknya. Sekian, terima kasih.